Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semua, hari ini untuk video kali ini Ibu akan membahas kisi-kisi sumatif tengah semester Ganjil Mapel Bahasa Indonesia untuk kurikulum Merdeka kelas 6 Kabupaten Tanggamus tahun 2024-2025. Untuk kisi-kisi nomor 26 yaitu peserta didik menyebutkan istilah penggambaran tokoh dalam cerita. Nah, ini Ibu berikan satu contoh soalnya. Dalam sebuah cerita, tokoh yang berperan sebagai lawan dari protagonis dan seringkali menjadi sumber konflik bagi tokoh utama disebut titik-titik. Nah, pasti kalian sudah pernah belajar kan tentang materi ini? Kita akan bahas. Untuk jenis-jenis tokoh, ini Ibu masukkan 3 karakter ya. Yang pertama itu adalah protagonis. Protagonis ini tokoh utama yang menjadi fokus cerita. Biasanya sih kita lebih mengenal ini dengan karakter baik atau tokoh yang baik gitu. Kalau untuk antagonis, ini adalah tokoh yang menjadi lawan atau penghalang bagi protagonis. Biasanya kita menyebutkan ini adalah sebagai tokoh yang jahat. Kalau untuk karakter pendukung, ini adalah tokoh-tokoh lain yang membantu mengembangkan cerita, tapi tidak menjadi titik pusat perhatian. Biasanya ini adalah pemain-pemain pendukung. Nah, untuk penokohan ini biasanya bisa dibagi menjadi 2. Kita bisa melihatnya secara langsung dengan dituliskan secara langsung karakterisasinya atau dengan tidak langsung. Nah, sebagai contoh yang karakterisasi langsung itu adalah dituliskan di dalam cerita bahwa Ibu Sari adalah wanita berusia 50 tahun dengan senyum hangat, mata lembut yang selalu bersinar saat melihat anak-anaknya. Nah, ini penggambaran fisiknya ini mencerminkan sifatnya yang penyayang, penyayang bagi anak-anaknya. Namun bisa juga langsung ditulis, Ibu Sari adalah wanita yang menyayangi anak-anaknya. Begitu juga bisa. Nah, bisa juga karakterisasinya tidak langsung. Di dalam suatu cerita itu ditulis, setiap pagi Ibu Sari bangun lebih awal untuk menyiapkan sarapan yang bergizi bagi keluarganya. Dia selalu memastikan bahwa semua orang di rumahnya merasa dicintai dan diperhatikan. Nah, misalkan ditulis seperti ini dalam cerita, ini bisa juga kita artikan itu sebagai karakterisasi tidak langsung. Jadi karakter Ibu Sari ini diwujudkan melalui tindakan. Nah, pembaca dapat mengetahui cerminan sifat Ibu Sari ini melalui tindakan yang dia lakukan, melihat betapa dia peduli terhadap anak-anaknya dan keluarganya. Seperti itu. Jadi jawaban dari soal nomor 26 tadi itu adalah antagonis. Dalam sebuah cerita, tokoh yang berperan sebagai lawan. Protagonis tadi adalah tokoh yang baik, dan lawan dari tokoh yang baik ini menjadi konflik, menjadi masalah bagi tokoh utamanya, ini disebut antagonis atau peran yang jahat tadi. Untuk kisi-kisi nomor 27, peserta didik dapat menyebutkan istilah lain dari latar. Ibu berikan contoh soalnya satu. Suatu cerita berlatar di pagi hari yang cerah di suatu desa yang jauh dari perkotaan. Istilah lain dari latar adalah, nah ini contoh soalnya, bisa juga langsung ditanyakan secara spesifik. Istilah lain dari latar adalah titik-titik. Bisa juga soalnya seperti itu. Nah, sekarang kita kembali ke pengertian latar tadi ya. Pengertian latar cerita atau tumpu atau yang juga disebut setting cerita merupakan gambaran tempat kejadian yang ada di dalam cerita atau karya sastra. Latar cerita ini merupakan informasi tentang ruang, waktu, dan suasana peristiwa di dalam karya sastra, serta memuat segala informasi, instruksi, penyaluran yang berkaitan dengan ruang, suasana, dan juga waktu. Nah, untuk nomor 27 ini, soal yang ditanyakan itu adalah jika mengacu ke kisi-kisinya, kita, peserta didik ini
dapat menyebutkan istilah lainnya dari latar, jadi bukan pengertiannya, istilah lain dari latar. Nah, sesuai dengan bacaan yang tadi, istilah lain dari latar itu adalah setting, baik itu setting tempat, waktu, dan juga suasananya. Jadi bisa dijawab, yaitu jawabannya setting. Untuk kisi-kisi nomor 28, peserta didik dapat menyebutkan istilah cerita tentang binatang. Nah, Ibu contohkan satu soalnya, yaitu sebuah cerita yang berisikan tentang penggambaran binatang yang memainkan peran sebagai manusia. Sifatnya sifat manusia, disebut titik-titik. Anak-anak, ini Ibu sajikan beberapa contoh macam cerita dan pengertiannya. Yang pertama itu adalah novel, adalah karya fiksi yang lebih panjang dengan pengembangan karakter dan plot yang lebih kompleks. Yang kedua itu fabel, adalah cerita yang biasanya menggunakan binatang sebagai tokoh dan mengandung moral atau pelajaran yang dapat diambil. Yang ketiga itu adalah dongeng, cerita rakyat yang sering kali melibatkan elemen fantasi, seperti makhluk ajaib dan peristiwa yang luar biasa. Yang keempat, legenda, adalah cerita yang didasarkan pada fakta sejarah yang dibumbui dengan elemen fantastis. Yang kelima, mitologi, adalah cerita tentang dewa, makhluk mitologis, dan asal-usul alam semesta yang seringkali berasal dari budaya tertentu. Yang terakhir itu adalah biografi dan autobiografi. Autobiografi ini adalah kisah hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain atau oleh orang itu sendiri. Nah, kita kembalikan tadi untuk pertanyaannya itu adalah sebuah cerita yang berisikan tentang penggambaran binatang yang memainkan peran manusia. Ini adalah disebut dengan fabel. Untuk kisi-kisi nomor 29 ini adalah peserta didik dapat menyebutkan istilah kata yang memiliki makna tidak sebenarnya. Nah, Ibu contohkan satu soal di sini, yaitu istilah yang merujuk pada makna tambahan atau emosional yang melekat pada suatu kata yang sering disebut makna tidak sebenarnya disebut titik-titik. Untuk nomor 29 ini bisa kita baca. Untuk denotasi itu adalah makna kata yang sifatnya lugas dan objektif, atau biasanya kita sebut makna sebenarnya. Kalau untuk konotasi ini adalah sebuah kata yang memiliki makna lain, makna tambahan, bersifat subjektif, emosional, atau sesuai budaya. Bisa juga disebut dengan makna tidak sebenarnya. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 29 itu adalah konotasi. Itu konotasi adalah makna yang tidak sebenarnya. Untuk kisi-kisi nomor 30, peserta didik dapat menjelaskan kata yang mengandung makna konotasi. Ibu contohkan soalnya, meskipun usianya lanjut, semangatnya masih tetap muda. Makna konotasi semangatnya masih muda ini adalah titik-titik. Nah, tadi di soal sebelumnya sudah dijelaskan ya, makna konotasi itu adalah makna yang melekat pada sebuah kata yang bersifat subjektif, emosional, atau budaya. Biasa kita kenal dengan makna yang bukan sebenarnya. Ini Ibu contohkan, kalimatnya adalah dia adalah mohon maaf, dia adalah bintang di antara teman-temannya. Yang dimaksud dengan bintang ini menunjukkan bahwa dia memiliki keistimewaan atau daya tarik yang membuatnya menonjol, bukan berarti bintang yang sebetulnya. Untuk yang kedua ini contohnya, kata-kata manisnya seakan mencairkan hati semua orang. Nah, ini artinya menggambarkan kemampuan seseorang untuk membuat orang lain merasa nyaman dan bahagia karena kata-katanya. Bukan berarti kata-katanya itu rasanya manis, seperti itu. Jadi untuk nomor 30 ini bisa diartikan jawabannya adalah semangat yang kuat dan berenergi. Jadi walaupun
usianya itu sudah tua, tapi semangatnya itu masih tetap kuat seperti masih muda. Untuk kisi-kisi nomor 31, peserta didik dapat menyebutkan istilah orang yang memberikan informasi. Nah, mungkin yang dimaksud ini adalah informasi pada wawancara ya. Untuk itu Ibu berikan contohnya nomor 31, seseorang yang memberikan informasi dalam proses wawancara ini disebut apa? Pasti kalian semua sudah tahu jawabannya, boleh ditebak dulu. Jawabannya kira-kira apa? Kita akan cek pengertian narasumber. Itu adalah seseorang yang berperan untuk memberikan informasi penting karena memiliki keahlian yang sesuai dengan tema atau topik yang sedang dibahas dalam sebuah wawancara atau berita. Misalkan kita akan melakukan wawancara tentang eh, penyakit flu atau penyakit yang lain, berarti yang menjadi narasumber kita adalah misalkan dokter, bidan, atau perawat. Jadi untuk jawaban nomor 31, seseorang yang memberikan informasi dalam proses wawancara itu disebut narasumber. Kisi-kisi nomor 32 yaitu peserta didik dapat menyebutkan tanda baca yang digunakan untuk mengakhiri kalimat berita. Contoh soalnya, tanda baca yang digunakan untuk mengakhiri kalimat berita adalah, apakah kalian sudah tahu jawabannya? Anak-anak, ini Ibu Untuk sajikan pembahasannya ini beberapa adalah tanda baca fungsi yang tanda biasanya titik digunakan. yang paling utama dan umum Ibu sajikan dipahami 4. oleh Yang banyak pertama itu orang adalah tanda sebagai titik. Ini penanda digunakan untuk berakhirnya mengakhiri kalimat pernyataan atau berita. bukan Yang kedua, pertanyaan, tanda tapi koma. pernyataan. Ini digunakan Tanda untuk titik memisahkan digunakan unsur-unsur pada akhir dalam kalimat kalimat yang bukan seperti pertanyaan daftar, ataupun klausa, atau frasa. seruan. Yang ketiga Contohnya, adalah tanda tanya. nenekku Ini meninggal 2 digunakan di bulan akhir yang lalu. kalimat Ini untuk adalah kalimat menunjukkan bahwa kalimat pernyataan. tersebut adalah Bisa pertanyaan. juga disebut kalimat Yang berita terakhir adalah tanda mengabarkan. seru. Ini digunakan Yang untuk kedua ini adalah menunjukkan tanggal perasaan 17 kuat Agustus seperti adalah perintah, hari seruan, kemerdekaan atau Indonesia. emosi. Diakhiri dengan tanda Anak-anak, titik. ini Nah, Ibu contoh-contoh sajikan ini beberapa diakhiri dengan tanda tanda baca titik yang biasanya digunakan. Jadi jawaban untuk nomor Jadi jawaban 32 untuk itu nomor adalah tanda 32, titik. Tanda tanda baca yang baca yang digunakan digunakan untuk untuk mengakhiri mengakhiri kalimat kalimat berita adalah berita adalah tanda titik. tanda titik. Jadi jawaban untuk nomor 33, peserta didik dapat menyebutkan alat musik sesuai dengan ciri-cirinya. Sebenarnya alat musik itu banyak. Ini Ibu sebutkan, Ibu contohkan untuk satu soalnya ya. Sebuah alat musik yang biasanya memiliki 6 senar dapat dimainkan dengan cara dipetik dan sering digunakan dalam berbagai genre musik seperti rock, pop, dan folk adalah titik-titik. Coba kalian tebak kira-kira jawabannya itu apa? Di sini Ibu sajikan 2 saja. Nanti kalian boleh sambil mencari-cari alat musik yang lain. Yang pertama ini adalah gitar. Gitar ini memiliki 6 senar, dapat dimainkan dengan cara dipetik, dan sering digunakan dalam berbagai genre musik, seperti rock, pop, dan folk. Untuk yang kedua ini adalah piano. Biasanya memiliki 88 tuts, terdiri dari tuts putih dan juga tuts warna hitam, dan dapat dimainkan solo atau dalam ensemble. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 33 itu adalah gitar. Untuk misalkan soalnya nanti itu adalah alat musik yang lain, kalian bisa cek cara memainkannya. Misalkan kalau untuk dipukul, alat musik yang dipukul itu bisa drum, gong, dan yang lainnya. Untuk kisi-kisi nomor 34, peserta didik dapat menentukan langkah awal wawancara. Ini Ibu contohkan satu soalnya. Sebelum melakukan wawancara, langkah awal yang penting untuk memastikan fokus dan arah pembicaraan saat wawancara itu adalah titik-titik. Untuk langkah-langkah wawancara, ini dibagi menjadi 3 langkah, 3 tahapan besar. Yang pertama adalah persiapan,
yang kedua adalah pelaksanaan wawancara, yang ketiga itu adalah penutup. Nah, langkah yang paling awal untuk supaya kita tidak keluar dari tema, berarti kita harus menentukan tema terlebih dahulu atau topik wawancara. Nah, jika sudah menentukan tema, barulah kita bisa melakukan persiapan-persiapan yang lain. Jadi, hal yang paling awal dapat kita lakukan itu adalah menentukan tema terlebih dahulu. Jadi, jawaban untuk nomor 34 itu adalah menentukan tema atau topik wawancara. Kalau misalkan nanti pertanyaannya mungkin langkah awal untuk 3 bagian besarnya berarti adalah tahapan persiapan, seperti itu ya. Jadi menentukan tema atau topik wawancara ini masuk ke tahap persiapan wawancara. Untuk kisi-kisi nomor 35, peserta didik dapat menentukan istilah tempat yang digunakan untuk kegiatan seni. Contoh soalnya, pameran karya seni rupa patung dan lukisan biasanya diadakan di titik-titik. Jadi anak-anak, karya seni itu terbagi menjadi beberapa. Yang biasanya kita kenal itu adalah pertama karya seni musik dan juga seni tari. Nah, karya musik dan seni tari ini biasanya ditampilkan di gedung konser atau auditorium. Nah, biasanya kalau kalian nonton musik di mana? Di gedung konser. Kemudian untuk seni teater itu biasanya ditampilkan di gedung teater. Boleh tidak, atau kalian pernah mendengar ada seni musik ditampilkan di lapangan sepak bola misalkan, bisa juga, tapi itu, bukan tempat yang biasanya kita kenal. Kalau untuk seni rupa, itu biasanya berbentuk pajangan. Biasanya itu ditampilkan di museum atau galeri seni, studio seni, ataupun ruang pameran. Jadi jawaban untuk nomor 35 itu bisa museum, galeri seni, studio seni, atau ruang pameran. Untuk kisi-kisi nomor 36 ini kita masuk ke bagian uraian. Kisi-kisinya disajikan teks cerita, peserta dapat menentukan unsur-unsur intrinsik cerita. Di sebuah desa kecil, hiduplah seseorang pemuda bernama Arif. Ia dikenal sebagai pemuda yang pekerja keras dan selalu membantu orang tuanya di ladang. Suatu hari, Arif menemukan sebuah buku tua yang berisi rahasia tentang cara menanam padi yang lebih baik. Dengan tekad, ia mencoba metode baru tersebut dan berhasil mendapatkan panen yang melimpah. Namun, ketulusan hatinya untuk membantu tetangga membuatnya membagikan hasil panen itu kepada mereka. Tentukan Soalnya adalah tentukanlah tokoh, latar, dan penokohan cerita di atas. Nah, ini hanya contoh dari Ibu ya. Nanti misalkan kalian diminta untuk menentukan alur atau unsur intrinsik yang lain, kalian juga harus bisa. Jadi, anak-anak, unsur intrinsik itu adalah unsur yang membangun suatu drama atau cerita. Dapat dikatakan unsur ini adalah komponen yang terdapat di dalam suatu drama atau cerita. Bagian-bagian yang membangun suatu drama atau cerita. Unsur-unsur intrinsik ini seperti satu alur, dua tema, tiga penokohan, yang keempat sudut pandang, yang kelima latar, dan yang keenam itu adalah amanat atau pelajaran yang dapat diambil. Tadi yang ditanya itu adalah tokoh, siapa, kemudian latarnya di mana, yang ketiga adalah penokohan, karakteristik sifatnya. Sekarang kita cek yang pertama tokohnya. Tokohnya itu siapa? Kita lihat di ceritanya. Di sebuah desa kecil hiduplah seorang pemuda bernama Arif. Nah, berarti Arif ini adalah tokoh yang dimaksud. Berarti tokohnya adalah Arif. Yang kedua latar. Latar tadi ini adalah bisa tempat, waktu, atau suasana. Di sini disebutkan di awal cerita, di sebuah desa kecil.
Nah, berarti boleh kalian tulis latarnya itu adalah di sebuah desa kecil. Untuk penokohan atau sikap karakter tokohnya, biasanya bisa dideskripsikan secara langsung ataupun tidak langsung. Kita tadi sudah membaca cerita, di sini ia dikenal sebagai pemuda yang pekerja keras dan selalu membantu orang tuanya di ladang. Nah, ini bisa menjadi salah satu patokan kita. Si Arif ini adalah pemuda yang baik. Nah, seperti soal yang di awal-awal tadi, baik seorang tokoh yang baik itu biasa disebut sebagai protagonis. Nah, protagonisnya apa? Arif ini adalah seorang pekerja keras. Berarti bisa kalian isi protagonis atau pekerja keras. Untuk kisi-kisi nomor 37, peserta didik dapat membedakan makna konotatif dan denotatif. Soalnya, sebutkan perbedaan makna konotatif dan denotatif. Untuk makna denotatif itu adalah makna literal atau harfiah dari sebuah kata. Ini adalah arti yang ditemukan dalam kamus. Makna konotatif adalah makna tambahan yang berhubungan dengan emosi, budaya, atau pengalaman pribadi. Ini mencakup asosiasi yang bisa bersifat negatif, positif, atau netral. Atau kalian bisa lebih mudah memahaminya kalau denotatif itu adalah makna yang sebenarnya, konotatif itu adalah makna yang tidak sebenarnya. Kisi-kisi nomor 38, peserta didik dapat menuliskan bagian-bagian surat. Nah, di soalnya, tuliskan bagian-bagian dari surat resmi. Kalau untuk surat tidak resmi itu lebih sedikit ya bagian-bagiannya. Sekarang kita cek bagian-bagian surat resmi. Bisa kalian lihat dari bagian atas, untuk surat resmi itu menggunakan kop surat atau kepala surat. Untuk selanjutnya, ada tempat dan tanggal surat, nomor, hal dan lampiran, alamat tujuan, salam pembuka, isi surat, kalimat penutup, pengirim, tanda tangan pengirim, dan nama pengirim. Jadi coba kita hitung ada berapa? 1 kop, 2 tempat tanggal, 3 nomor hal lampiran, 4 alamat tujuan, 5 salam, 6 isi, 7 kalimat penutup, 8 pengirim, 9 tanda tangan pengirim, 10 nama pengirim. Jadi ada 10 item yang bisa kalian tulis di jawaban kalian. Kisi-kisi nomor 39, peserta didik dapat menuliskan 3 langkah wawancara. Soalnya, tuliskan 3 langkah dalam melakukan wawancara. Untuk wawancara itu ada 3 langkah utama. Yang pertama adalah persiapan, pelaksanaan wawancara, dan penutup. Pada persiapan juga terdiri dari beberapa langkah, begitu juga pelaksanaan dan penutupnya. Nanti tergantung soal yang ditanyakan itu pada bagian mana. Kalau yang ditanyakan 3 langkahnya, sebagian untuk bagian besarnya saja boleh dijawab persiapan, pelaksanaan wawancara, dan penutup. Tapi jika lebih spesifik, maka kalian bisa jawab lebih spesifik juga. Untuk di bagian persiapan, itu ada menentukan tema, mempelajari masalah, menyusun daftar pertanyaan, menentukan narasumber, menghubungi dan membuat janji dengan narasumber, dan juga mempersiapkan peralatan untuk wawancara. Dan juga seterusnya sampai di bagian penutup. Jadi, jika mengacu pada soal yang Ibu buat tadi, tuliskan 3 langkah dalam melakukan wawancara. Itu ada 3 langkah yang utama, yaitu adalah tahap persiapan, tahap pelaksanaan wawancara, dan juga tahap penutup. Soal yang terakhir untuk bahasa Indonesia, kisi-kisi nomor 40, peserta didik dapat membuat 2 kalimat tanya dalam wawancara. Soal yang Ibu buat, buatlah 2 kalimat tanya yang biasa digunakan dalam wawancara. Nah, ini Ibu contohkan 2 pertanyaan. Yang pertama, apakah keinginan terbesar Anda dalam pekerjaan ini?
Yang kedua, apakah dengan berjualan makanan bisa membuat hari Anda merasa bahagia? Nah, diingat ini hanya contoh dari Ibu. Kalau misalkan kalian sudah pernah praktik untuk wawancara, boleh kalian tuliskan pertanyaannya sesuai dengan pertanyaan yang telah kalian buat. Terima kasih untuk perhatiannya. Semoga untuk sumatif tengah semester ini bisa dikerjakan dengan baik dan kalian semua mendapatkan nilai yang memuaskan. Terima kasih, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.